Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-an naqra ad-darsus tsani. Sekarang kita baca pelajaran kedua. Ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Ad-dhaif, tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal abuka mawjud? Naam, huwa mawjud. Tafaddal udkhul. Marhaban, syukran jazilan. Abi la yazalu yusalli. Intadhir lahdo. Tayyib, ana muntadhiru. Masmuka ya walad? Ismi Ali. Wa masmukumul karim? Ismi Abdul Rauf. Min aina ji'tu? Ji'tu min kharijil Madinah. Bimadha ji'tum ila hadzal makan? Ji'tu bis sayyarah. Aina sayyaratukumul an? Taraktuha fis syari' bijanibil mat'am. Man yahrusuha hunak? Yahrusuha as-sa'ik. Antum tashrabuna al-qahwa aw asy-syai? La tushghil nafsak. A'tini kuban minal ma' law samahta, li'anni ghalabani al-'atash. Atuhibbu an tashrabal ma'al muthallaj? La, syukran kathiran. Ana la ashrabu thalaj. Limadha? Mana'ani at-tabib anhu. Yakfini ma'un mughla. Ha huwa abi qad intaha min as-shalah. Nutarjim, kita artikan di ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Ad-dhaif. Ad-dhaif itu artinya tamu. Jamaknya duyufun. Jadi dhaifun, duyufun. Ad-dhaifu, ad-duyufu, artinya tamu-tamu. Ba'da assalamualaikum waalaikumsalam. Hunaka soal, ada pertanyaan. Hal abuka mawjud? Apakah ayahmu ada? Mawjud. Jadi abuka, ayahmu laki-laki. Jadi di sini khitabnya itu atau orang yang diajak bicara itu adalah laki-laki. Jadi anak laki-laki. Abuka, jadi ayahmu anak laki-laki ya. Kalau abuki, ayahmu anak perempuan. Naam, iya. Huwa mawjud, iya dia ada. Atau beliau ada. Jadi boleh ya. Bisa diartikan dia atau beliau, boleh. Tafaddal udkhul. Jadi tafaddal udkhul artinya silahkan masuk. Itu kalimat penyambutan untuk tamu bisa. Jadi untuk orang-orang yang kita hormati, untuk berikan penyambutan yang lebih terhormat ya. Jadi tafaddal udkhul. Jadi tafaddal ya sayyidi, silakan wahai tuan. Marhaban, baiklah. Syukran jazilan, terima kasih banyak. Jadi marhaban artinya baiklah. Syukran jazilan, syukran kathiran. Jadi sama ya, artinya syukran jazilan, syukran kathiran artinya sama. Terima kasih banyak. Abi la yazalu yusalli. Abi, ayah saya, la yazalu yusalli, masih sedang sholat. Jadi
La yazalu artinya masih. Yusolli sedang sholat. Sholla yusolli sholatan artinya sholat. Jadi yusolli sedang sholat. Sholli sholatlah. Jadi sholla yusolli sholatan. Sholli, jadi sholli itu fi'il amar ya, kata perintah. Sholla telah sholat, yusolli sedang sholat, sholli sholatlah. Jadi kalau sholli untuk satu orang, kalau bentuknya perintahnya banyak kepada banyak orang, shollu sholatlah kalian semuanya ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semuanya kama ra'aitumuni sebagaimana kalian telah melihat saya usolli sholat. Jadi perintah itu, jadi shollu artinya perintah kepada orang banyak, kepada umatnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kalian semuanya, artinya lakukan sholat semuanya itu kalian sebagaimana kalian telah mengetahui aku, telah melihat aku sholat. Intadhir lahdhah, tunggulah sebentar. Jadi lahdhatan at the moment. Jadi sebentar ya. Intadhir artinya tunggulah. Asal katanya dari intadhara yantadhiru intidharan. Artinya sholat. Nah, apa artinya? Maaf, artinya menunggu. Ya. Jadi intadhir, tunggulah. Jadi kata perintahnya intadhir. Jadi sering kita melihat di beberapa tempat ada ruang tunggu, ya kan? Ruang tunggu. Jadi ghurfatul intidhar, ruang tunggu. Sholatul intidhar, itu ruang tunggu ya. Thayyib, baiklah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya right, thayyib, alright, baiklah. Ana muntadhiru, saya menunggunya. Jadi ana muntadhiruhu artinya ana saya, muntadhiruhu saya menunggunya, dia menunggu bapakmu maksudnya. Jadi ana muntadhir menggunakan isim fa'il, intadhara yantadhiru intidharan, fahuwa muntadhirun, orang yang menunggu. Jadi boleh langsung menggunakan isim fa'il ya. Artinya baiklah saya menunggunya. Masmuka ya walad, siapa namamu wahai anak? Masmuka ya walad, siapa namamu wahai anak? Jadi di sini anaknya laki-laki ya. Ya walad, makanya di situ menggunakan masmuka. Jadi kalau perempuan, masmuki ya bint. Jadi wahai anak perempuan, siapa namamu? Jadi beda ya. Laki dan perempuan itu beda. Domirnya, pronounnya itu beda. Ismi Ali, nama saya Ali. Wa masmukumul karim, dan siapa nama Anda yang mulia? Maksudnya di sini tamu yang tadi itu ditanya, wa masmukumul karim, dan siapa nama Anda yang terhormat gitu. Ismi Abdur Rauf, nama saya Abdur Rauf. Min aina ji'tum, min aina ji'tum. Jadi ada penekanan ya, perhatikan, diingat bahwa ada penekanan dalam kalimat-kalimat tertentu. Min aina ji'tum, dari mana asal Anda atau dari mana Anda datang. Jadi maksudnya karena kita tidak tahu dia dari mana gitu loh. Apa dari Semarang, dari Jakarta, Jawa Timur,
Banjarmasin, ya kan? Jadi menanyakan statusnya itu dari mana. Ji'tu min kharijil Madinah. Saya datang dari luar kota. Kharij artinya di luar. Kharijul Madinah di luar kota. Kharijul fasl di luar kelas. Bimadza ji'tum ila hadzal makan? Dengan apa Anda datang ke tempat ini? Dengan apa Anda? Bimadza? Bimadza artinya dengan apa? Ji'tum ila hadzal makan, ji'tum. Nah, ini kadang-kadang kita ja'a yaji'u maji'an. Artinya datang. Dari mana asalnya ji'tum? Nah, coba kita rinci dari bentuk kalimat fi'il madhi, ya kan? Ja'a, ja'a, ja'u, ja'at, ja'ata, ji'na, ji'ta, ji'tuma, ji'tum, ji'ti, ji'tuma, ji'tunna, ji'tu, ji'na. Nah, di situ ketemu. Jadi kita harus tahu bentuk-bentuk wazan, namanya kalau dalam bahasa Arab itu, dalam ilmu sharaf itu namanya wazan, ya. Jadi barometer, ukuran dalam menentukan atau perubahan bentuk kata dari mufrad tasniyah jamak di dalam ilmu sharaf. Jadi seperti itu. Adapun yang masih barangkali ada yang sudah paham atau mungkin ada yang masih belum paham sama sekali, silakan cari untuk mempelajari sorof itu buku namanya Al-Amthilatut Tasrifiyah. Bukunya tipis ya, sekitar mungkin ya 30 halaman atau mungkin 60 halaman ya. Tipis ya, kuning warnanya. Itu gampang untuk kita menghafal tuh enak. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, intadhara, intadhara, intadharu, intadharat, intadharata, intadharna, intadharta, intadhartuma, intadhartum, intadharti, intadhartuma, intadhartunna, intadhartu, intadharna. Sama semuanya. Jadi itu rumus untuk mengetahui status dia satu orang, dia laki-laki, dia perempuan, dia 2 orang, dia 3 orang. Sama dengan sholla yusolli, sholla, sholla, sollu, sholat, ya kan? Shollata, shollaina, shollaita. Nah, ketemu ya, shollaita. Shollaitu ma shollaitum, shollaitu, shollaitu ma shollaitunna, shollaitu, shollaina. Jadi gampang ya. Ya kalau kita sudah bisa ya gampang. Makanya itu harus dilatih. Ji'tu min kharijil Madinah, ya. Jadi saya datang dari luar kota. Bimadza ji'tum ila hadzal makan? Dengan apa Anda datang ke tempat ini? Ji'tu bis sayyarah. Saya datang pakai mobil. Jadi bis sayyarah, saya datang pakai mobil. Aina sayyaratukumul an? Ingat ada penekanan. Aina sayyaratukumul an? Di mana mobil Anda sekarang? Taraktuha fi syari' bijanibil mat'am. Saya tinggalkan di jalan raya di samping restoran atau depot ya. Al mat'am itu restoran atau depot. Jadi taraktuha, taraka yatrukutarkan, meninggalkan. Taraktuha, saya telah meninggalkannya, artinya menaruhnya. Taraka yatruku, kita coba tasrif lagi.
taraktuha, saya tinggalkan mobil saya atau mobil itu, fisyari, di jalan raya, di pinggir jalan raya, bijanibil maqam, di samping toko. Coba dari mana taraktu itu? Kita coba tasrif lagi. Taroka taroka taroku tarokat tarokata tarokna tarokta taroktuma taroktum tarokti taroktuma taroktunna taroktu tarokna. Ketemu, semuanya ada ukurannya, semuanya ada wazannya, semuanya ada rumusnya. Gampang kalau sudah tahu ya. Taraktuha fisyari' bijanibil mat'am, saya tinggalkan di jalan raya, di pinggir jalan raya, di samping toko. Bijanibi al-mat'am, artinya di samping toko. Man yahrusuha hunak, man yahrusuha hunak, hunaka di sana ya. Kalau huna di sini, siapa yang menjaganya di sana? Yang menjaga mobilnya maksudnya siapa? Harasa yahrusu harsan, menjaga. Ya, jadi harasa yahrusu harsan artinya menjaga. Man yahrusuha hunak, siapa yang menjaganya di sana? Hunaka di sana, over there. Yahrusuha as-saik, dijaga oleh sopir. Jadi biasanya yang jaga di mobil biasanya kalau ada orang bertamu, biasanya sopirnya itu tidak ikut. Jadi dia biasanya jaga di mobilnya. As-saiku, sopir, seorang sopir. Yahrusuha as-saik, dijaga oleh seorang sopir. Antum tashrabunal qahwa aw syai, apakah Anda mau minum kopi atau teh? Ini salah satu kebiasaan yang perlu kita pelajari ketika kita ingin menyuguhkan sesuatu kepada tamu. Jadi ini sebuah budaya yang mungkin ada yang sama dengan budaya kita mungkin. Jadi kalau ada tamu biasanya ditanya dulu, mohon maaf Bapak, Ibu, Saudara, mau minum teh apa mau minum kopi? Itu kan penawaran atau pilihan supaya mereka ini ketika nanti kita suguhin, mereka ya sesuai dengan seleranya. Jadi kadang-kadang ada kan sebagian adat kita itu ada sebagian karena mungkin kebiasaan di situ, kadang-kadang langsung disuguhin kopi. Padahal dia nggak suka kopi misalkan, atau air putih, padahal dia biasanya minum kopi misalkan. Nah akhirnya kan muncul perasaan yang nggak bagus. Nah jadi ini harus diperhatikan ya. Ini termasuk budaya, kultur yang harus kita pelajari, dan ini baik supaya kita monggo Bapak mau minum teh apa mau minum kopi ya kan, itu bagus supaya mereka diberikan pilihan, ditawari dulu. Oh enggak, maaf saya nggak minum kopi misalkan. Saya kalau minum kopi misalkan perut gak enak misalkan. Ya terserah, jadi pandai-pandai lah bagaimana caranya ya. Antum tashrabunal qahwa aw syai, apakah Anda mau minum kopi atau teh? La, tidak. Artinya dia tidak mau. La tushghil nafsak, jangan merepotkan dirimu. Artinya enggak usah repot-repot gitu. A'tini kuban minal ma' law samahta. Jadi cukup saya berikan segelas air putih gitu ya, kalau ada atau kalau boleh ya kan. Li'anni ghalabanil atash, karena saya haus gitu. Karena saya sangat haus. Ghalabani artinya telah mengalahkan saya, telah dikuasain saya, al-atash, oleh haus. Jadi artinya saya sangat haus. Jadi biasanya gitu ya. Oh nggak usah repot-repot. No, Bu, Pak, nggak usah repot-repot. Cukup saya air putih saja. Makanya kita kalau sebagai sohibul bed, kalau orang yang biasanya kita ada tamu, kita siapkan aja. Ada minuman air mineral, air putih, apalah ya, apa.
atau dalwa water misalkan, atau santri kan banyak sekarang ini kan air mineral, silahkan disiapkan sehingga nanti ketika ada tamu, ya tamu itu kan kita ndak repot mau beli ke toko ya kan, kasihan dia nunggu ya kan. Tamunya haus kita masih mau ke toko ya, kasihan. Nah, atuhibbu an tashrabal ma'a thallaj, apakah kamu atau apakah Anda suka minum air es? Al-ma'al musallaj artinya air es, air yang didinginkan. Jadi taljun, as-salju es, al-ma itu air. Jadi al-ma'ul musallaj air yang didinginkan gitu loh. Artinya air es. Jadi sallaja yusalliju mendinginkan, musallaj yang didinginkan gitu ya. Al-muhtaram yang dihormati gitu loh. Ya, jadi al-muhtarim yang menghormati. Itu gampangannya. Jadi sorof itu gampang. Kalau kita bisa sorof itu gampang ya. Karena rumusnya ada di sorof. Atuhibbu an tashrabal ma'al musallaj, apakah Anda mau minum air es? La, syukran katsiran. Tidak, terima kasih banyak. Ana la ashrabus thalaj, saya tidak minum es. Artinya dia tidak terbiasa minum es. Ya, orang kan tidak sama, tidak mesti sama. Ada yang nggak suka minum es, ada yang senang minum es kan. Limada, kenapa? Mana anit tabib anhu yakfini ma'un mughla. Mana anit tabib, dokter telah melarang saya. Ini makna arti sesuai dengan kalimat ya. Mana anit tabib anhu, dokter telah melarang saya, anhu daripada minum es. Yakfini ma'un mughla, cukup cukup bagi saya air matang saja. Air ma'un mughla artinya air masak, air yang sudah dididihkan, air yang sudah matang. Jadi ma'un mughla artinya air matang. Dari mana asal katanya? Mughla artinya yang dididihkan. Ghala yaghli ghalayanan artinya mendidih. Nah, ketemu ya? Ketemu rumusnya. Jadi ghala yaghli ghalayanan artinya mendidih, artinya merebus. Nah, jadi yang sudah dididihkan. Ma'un mughla artinya air yang sudah dididihkan, artinya air matang. Sama dengan al-makli atau ar-ruzul makli, nasi goreng. Dari mana asal katanya? Ar-ruzu artinya nasi, al-makli yang telah digoreng gitu loh. Kola yakli kolian itu menggoreng. Ya. Jadi al-miklat itu sutil. Ya, apa namanya? Kuali itu ya. Nah, jadi seperti itu, mudah. Makanya kita ini belajar bahasa Arabnya itu mudah, praktis ya. Supaya kita tidak ribet itu. Karena memang ada caranya, kita belajar tuh ada caranya ya. Jadi enggak asal ini. Nah, mana anit tabib anhu artinya saya dilarang dokter minum es. Jadi kalau disimpulkan kalimatnya, mana anit tabib anhu, saya dilarang dokter minum es. Yakfini ma'un mughla, cukup saya minum air matang saja. Setelah perbincangan selesai, dialog antara anak dengan si tamu ini, ha huwa abi qadin taha minas shalah. Nah, itu beliau, ayah saya sudah selesai dari sholat. Jadi ayah saya sudah selesai sholat. Ha huwa, nah itu dia. Abi qad intaha, ayah saya intaha telah selesai. Intaha yantahi artinya selesai. Minas sholat dari sholat. Gitu ya. Nah, silakan. Ada beberapa kosakata mufradat yang perlu ditanyakan, dosa malu ditanyakan, di komen, di share, di like, di subscribe ya, silakan ya. Jadi apa namanya supaya kalau kita sudah terkoneksi kan gampang nanti dibuka sudah ada materinya, pelajaran sudah ada. Kemudian kalau masih belum ketemu di pelajarannya, ya bisa kita di komen di WA apa di itu ya kan, di YouTube itu bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, ini
di bab 2 ini tentang masalah al-dhaif atau bertamu. Itu aja, sementara kita bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.